Selamat malam teman-teman mahasiswa, nama saya Nur Maike, bisa dipanggil Maike. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah manajemen kualitas. Mata kuliah ini terdiri dari 9 modul, yang nanti akan disampaikan dalam 8 pertemuan. Oke, di sini modul yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ada 9, yaitu manajemen kualitas, total quality management, just in time, total quality service, kepemimpinan kualitas, quality assurance, ISO atau International Standard Operation 9000, lalu alat dan teknik manajemen kualitas, dan yang terakhir adalah audit kualitas. Oke. Dan ini untuk 9 materi ini nanti akan kita pelajari dalam 8 pertemuan. Nah, di sini referensi yang saya gunakan adalah buku materi pokok Universitas Terbuka yang berjudul yang berjudul Manajemen Kualitas yang ditulis oleh Dorothea Wahyu Aryani. Di sini saya menggunakan yang edisi 1 ya. Nah, lalu untuk penilaian di mata kuliah ini nanti itu terdiri dari 2 tugas dan 1 kuis yang nanti akan dapat dari saya nilainya. Lalu untuk yang nilai ujiannya nanti dari pusat. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke modul pertama ya. Modul pertama ini kita pelajari tentang konsep dasar manajemen kualitas. Nah, di dalam konsep dasar manajemen kualitas ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah pengertian kualitas itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya kualitas, kenapa kualitas itu perlu untuk dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga adalah konsep kualitas itu sendiri pada industri manufaktur, dan selanjutnya adalah konsep kualitas itu pada industri jasa. Oke, kita mulai dari pengertian kualitas. Nah, di sini kualitas itu adalah sebuah istilah yang bersifat subjektif. Jadi, untuk masing-masing orang itu akan memiliki pengertian atau definisi sendiri-sendiri terhadap kualitas. Nah, di sini kita ada beberapa pengertian kualitas dari ahli-ahli kualitas, di mana yang pertama adalah oleh Ishikawa. Ishikawa ini mendefinisikan atau mengartikan kualitas sebagai sesuatu yang digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan mencari pengaruh sebab dan akibat, atau kita bisa bilang cause and effect diagram dalam menyelesaikan masalah kualitas, di mana dalam sebuah masalah kualitas yang kita inginkan kan adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun dalam prosesnya kita belum tentu bisa selalu mendapatkan langsung yang terbaik itu. Nah, dari Ishikawa ini yang dimaksud dengan kualitas adalah kita mencari pada saat kita menemukan sesuatu yang kurang baik itu, apa penyebab kurang baiknya itu gitu. Jadi kita tahu penyebabnya apa, lalu kita akan memperbaikinya sehingga untuk selanjutnya kita akan bisa lebih baik. Oke, lalu yang kedua, tokoh dalam kualitas yaitu atas nama Juran. Juran ini mendefinisikan kualitas sebagai sebuah kesesuaian dengan tujuan atau manfaat. Nah, di sini dia biasa bilang kualitas itu adalah fitness for use atau kesesuaian terhadap penggunaannya atau manfaatnya. Di sini kita bisa melihat bahwa misalnya kita membeli sebuah produk. Kalau produk itu tuh bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, maka itu bisa dibilang produk itu berkualitas. Oke, lalu selanjutnya tokoh dengan nama Crosby di tahun 1979 mendefinisikan kualitas sebagai sebuah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability atau ketersediaannya, lalu delivery atau mudahnya dia untuk dikirimkan atau bagaimana cepatnya dia dikirimkan, lalu reliability, bagaimana kehandalan atau istilahnya daya tahannya produk itu, lalu maintainability, apakah dia mudah untuk dirawat, dan juga untuk cost effectiveness-nya, apakah dia itu tuh murah atau mahal.
Nah, di sini untuk Crosby, secara singkatnya dia mendefinisikan kualitas itu adalah e, seperti kesesuaian dengan syarat yang diinginkan, atau biasa dibilang conformance to requirement. Nah, lalu selanjutnya tokoh kita dengan nama Deming di tahun 1982, dia menyatakan bahwa kualitas itu adalah sesuatu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat sekarang dan masa depan. Sehingga di sini dia akan tetap bisa menjaga kestabilan performansi dari perusahaannya itu dengan menjaga kualitas yang dimiliki. Nah, Deming ini bisa dibilang seorang tokoh yang memiliki konsep no fault no faulty system atau sistem yang bebas dari kesalahan. Karena dia berusaha untuk bisa mencangkup kondisi sekarang dan masa depan untuk hal kualitasnya itu. Nah, lalu pengertian lain dari ISO 8402, ISO atau International Standard Operation, dan SNI atau Standar Nasional Indonesia 19840/1991, mereka mendefinisikan kualitas adalah keseluruhan karakteristik dari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Nah, oke. Selanjutnya, pengertian kualitas itu, dari pengertian kualitas berdasarkan pendapat para ahli pengendalian kualitas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kualitas itu merupakan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan organisasi atau perusahaan dan kesesuaian dengan permintaan atau keinginan pelanggan. Dan untuk sebuah perusahaan, kualitas produk atau pelayanan itu harus diperbaiki dan ditingkatkan standarnya secara terus-menerus atau berkesinambungan agar dapat bertahan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain untuk tetap bisa bertahan, jadi nggak pilot gitu ya. Maka kita harus tetap menjaga kualitas kita itu tetap bagus. Nah, dalam hal ini konsep kualitas itu bersifat menyeluruh, baik produk maupun prosesnya, karena setiap tahapan proses itu memiliki pelanggannya. Contohnya, pelanggan dari proses sekarang itu adalah proses selanjutnya. Dan hal ini itu tuh sangat penting dalam pengendalian kualitas. Kenapa? Karena jika kualitas dalam setiap tahap proses dievaluasi, kemungkinan terjadinya kerusakan pada akhir proses itu bisa dikurangi. Karena kita istilahnya itu ngecek ya setiap tahapannya. Jadi saat kita menemukan kesalahan apa ya istilahnya, seawal mungkin, itu akan membuat kesalahan di akhir itu tuh jadi berkurang. Gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya, sorry, tentang mengapa kualitas itu diperlukan. Nah, dalam hal ini kualitas itu diperlukan karena saat ini konsumen itu sudah lebih canggih dalam selera dan pilihannya. Selain itu juga kompetisi persaingan menjadi lebih ketat dan canggih. Lalu berhubungan dengan biaya, kenaikan biaya yang hanya dapat diatasi lewat perbaikan kualitas proses dan peningkatan produktivitas tanpa henti. Dan adanya krisis itu juga merupakan penyebab kenapa kualitas itu diperlukan. Nah, dalam hal ini kita juga bisa istilahnya merangkum tentang apa sih pentingnya kualitas. Kualitas itu penting untuk suatu perusahaan karena dengan adanya kualitas kita bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Kita pasti tidak istilahnya apa ya, tidak jarang ya melihat kita mau beli apa gitu ya. Kita mau beli misalnya HP atau kita mau beli HP atau kita mau beli produk apalah gitu. Kita pasti lihat bagaimana cerita merek-mereknya, merek apa sih sebenarnya yang bagus dan merek apa yang
kurang bagus. Nah, itu semua itu akan berhubungan dengan kualitas merek itu sendiri. Dan saat kualitasnya bagus, maka reputasi perusahaannya pun juga akan bagus, yang artinya mereka akan punya banyak pelanggan. Oke, selanjutnya, kenapa kualitas itu penting? Karena dengan kita menjaga kualitas dari produk kita, maka kita akan bisa berhasil untuk mengurangi biaya di produksi kita. Kenapa kok bisa mengurangi biaya produksi? Karena saat misalnya ada sebuah kesalahan produk atau kerusakan produk, apa yang harus dilakukan? Memperbaikinya kan, atau membuang. Memperbaiki produk yang rusak itu juga butuh biaya karena kita harus melakukan proses ulang. Atau misalnya kita tidak perlu memperbaiki, atau kita ya membuangnya aja gitu, berarti kan kita rugi. Nah, gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya, dengan kita dengan kita mengendalikan kualitas, kita bisa meningkatkan pangsa pasar kita. Namun di sini untuk meningkatkan pangsa pasar, ini hanya bisa kita dapatkan bila kita sudah bisa mencapai tujuan kedua kita dengan memperhatikan pentingnya kualitas, karena peningkatan pangsa pasar itu hanya bisa terjadi saat pencapaian biaya terendah itu sudah bisa didapatkan, sehingga harga kita akan bersaing karena kita bisa menekan harga tetapi dengan kualitas yang tetap baik. Nah, oke. Lalu selanjutnya, kualitas itu penting karena dengan kita memikirkan kualitas, kita akan bertanggung jawab terhadap hasil produk yang akan kita produksi. Nah, di sini untuk pertanggungjawaban terhadap produk ini sangat berhubungan erat dengan persaingan oleh perusahaan lain. Saat kita memikirkan bagaimana kualitas produk kita, artinya kita ingin bertahan terhadap kondisi yang baik dan bahkan meningkatkan kondisi baik itu agar kita tetap bisa bertahan di persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, selain itu, dengan kita memikirkan tentang kualitas dalam sebuah produk kita dan di sistem kita, maka itu bisa berdampak internasional. Karena setelah kita bisa menguasai pasar nasional, pasti kita tidak akan berhenti di situ kan? Nah, pasti setelah kita berhasil menguasai pasar nasional, kita pasti akan berusaha untuk bisa naik ke pasar internasional. Nah, oke, disitulah kenapa kita penting untuk mempertimbangkan kualitas. Ya, karena dengan kualitaslah sebuah perusahaan itu tuh bisa bertahan. Oke, dan di sini untuk perencanaan kualitas itu sendiri itu harus menyeluruh. Hal ini bisa ditunjukkan karena perusahaan yang berhasil menjalankan manajemen kualitas itu harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu mereka harus berfokus pada pelanggan karena pelanggan adalah raja ya. Jadi kita harus fokus pada kebutuhan pelanggan itu apa, agar kita bisa menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan di sini perusahaan itu harus punya tujuan utama, yaitu tujuan utamanya itu adalah pada kualitas. Karena seperti kita ketahui, kalau kita punya sebuah kualitas bagus dengan harga yang bisa bersaing, maka pasti bisa dipastikan kita punya banyak pelanggan. Lalu selanjutnya adalah perusahaan yang bisa menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Oke, ini tadi seperti istilah kualitas yang disampaikan oleh Ishikawa, yaitu cause and effect diagram. Lalu yang keempat adalah komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang. Karena di sini kita pasti tidak ingin hanya berhenti pada
satu waktu saja ya, kita pasti pengen perusahaan kita itu tuh selalu sukses dan mungkin lebih baik dan lebih baik dari hari ke harinya. Untuk itu kita harus berkomitmen pada kualitas dalam jangka panjang. Nah, di sini biasanya juga perusahaan yang berkualitas, perusahaan yang memikirkan kualitas itu menggunakan kerja tim, karena agar bisa saling bekerja sama satu sama lainnya. Lalu yang keenam, perusahaan yang berkualitas itu pasti akan melakukan perbaikan terhadap proses mereka secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan mereka pasti akan selalu memberdayakan pendidikan dan pelatihan agar pengetahuan dari karyawan mereka itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, lalu selanjutnya adanya kebebasan dalam mengadakan pengendalian dan adanya keseragaman dan kesamaan tujuan agar semua itu punya misi dan visi yang sama. Jadi misalnya kita dalam perusahaan itu kan tidak hanya punya satu departemen, ada banyak departemen-departemen ya. Kalau misalnya semua departemen itu mempunyai tujuan dan kesamaan visi misi, maka semua akan bergabung menjadi satu, bekerja sama, dan tercapailah tujuan perusahaan. Tapi kalau mereka memiliki misi dan visi yang berbeda-beda, maka ya pasti kita bisa lihat bahwa mereka itu pasti akan terpecah belah, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, karakteristik dalam sebuah kualitas perusahaan adalah keterlibatan dan pemberdayaan karyawan maupun seluruh personil organisasi. Jadi di sini itu istilahnya kita memberikan kepercayaan kepada karyawan, bahwa karyawan itu tuh berdedikasi, dan dimana kita tuh juga harus membuat karyawan bahagia agar dia itu bahagia menjalankan pekerjaannya. Karena itu adalah sebuah kunci penting, yang mana ada sebuah cerita oleh perusahaan Disney, di mana perusahaan Disney itu kan perusahaan hiburan ya, maksudnya bukan hiburan, tempat wisata yang istilahnya di situ mereka adalah perusahaan jasa, yang mana para wira swasta ke situ, dan apa yang diinginkan oleh konsumennya adalah sebuah kebahagiaan untuk datang ke tempat wisata itu lagi selanjutnya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuat karyawan-karyawan mereka itu bahagia, sehingga karyawannya itu tuh senang saat menjalankan pekerjaannya. Nah, ini semua akan berpengaruh pada bagaimana kinerja karyawan itu, dan ini semua berpengaruh juga pada bagaimana nanti konsumen akan merasakan aura bahagianya itu, sehingga konsumen pun akan juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Disney. Nah, disitulah salah satu contoh kesuksesan sebuah perusahaan yang memikirkan pentingnya kualitas dalam perusahaannya itu untuk tetap dijaga dan ditingkatkan. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita akan belajar tentang dalam industri itu dibagi menjadi dua bagian ya, ada industri manufaktur dan ada industri jasa, di mana industri manufaktur itu adalah industri yang memproduksi sebuah barang. Nah, kalau industri jasa itu adalah industri yang ya jasa gitu ya. Contoh kalau industri manufaktur ya industri HP, industri motor itu, atau industri makanan seperti itu, industri minuman itu industri manufaktur. Mereka memproses untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, lalu kalau industri jasa itu contohnya adalah industri mungkin pengiriman uang,
atau industri pengiriman barang seperti itu ya, yang mungkin teman-teman di sini sering melakukan apa ya, bekerja sama dengan pokok bekerja sama ya istilahnya apa ya, uh, sering terkait dengan industri jasa yang berhubungan dengan kayak pengiriman uang ataupun juga pengiriman barang, soalnya jauh dari keluarga seperti itu. Nah, di sini untuk kualitas pada industri manufaktur itu seperti apa ya? Nah, di sini kita punya dua arti kualitas, yaitu kualitas di sudut pandang produsen dan sudut pandang konsumen. Nah, untuk kualitas di sudut pandang produsen itu mereka melihat kesesuaian dari produk yang mereka hasilkan terhadap standar yang mereka inginkan dan biaya yang mereka miliki. Namun kalau sudut pandang kualitas dari sisi konsumen, itu mereka melihat tentang kualitas desain, yaitu mereka melihat tentang kualitas karakteristiknya, seperti misalnya kayak HP, apakah sudah memiliki fitur-fitur yang seperti ini seperti itu kayak gitu, atau tidak gitu ya. Nah, itu di sini selain itu untuk kualitas bagi konsumen, dia juga memikirkan tentang harga. Nah, di sini antara pengertian kualitas dari pihak produsen dengan kualitas dari pihak konsumen ini nanti akan bertemu dalam suatu kata yang namanya fitness for customer use, yaitu kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen seperti itu. Dan untuk kualitas di bidang manufaktur itu untuk kualitas di bidang manufaktur itu dimensinya apa saja, itu di sini kita akan lihat. Nah, untuk kualitas di bidang manufaktur itu ada 8 dimensi kualitas. Pertama adalah performance. Performance. Oke. Apa itu performance? Performance itu adalah kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri. Misalnya HP ya bisa dipakai untuk telepon gitu ya. Oke, lalu yang kedua itu adalah feature. Feature itu adalah ciri khas produk yang membedakan dari produk lain, yaitu istilahnya kayak tambahan fungsi yang bisa membedakan antara produk itu dengan produk yang lain. Misalnya seperti zaman sangat dulu sekali gitu ya istilahnya, itu mungkin kalau HP itu ya bisa buat telepon. Lalu ada perusahaan HP yang mengeluarkan HP yang bisa ada kameranya, misalnya seperti itu. Nah, itulah fiturnya, itu ada kameranya, itu termasuk feature. Nah, itu termasuk salah satu dimensi dalam kualitas pada industri manufaktur. Lalu reliability. Reliability ini adalah kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena kemungkinan kerusakannya itu rendah. Jadi kayak awet gitu ya. Reliability itu kayak awet gitu, atau tidak mudah rusak. Lalu kalau conformance itu kesesuaian produk dengan syarat, ukuran, karakteristik desain, dan operasi yang ditetapkan. Jadi kesesuaian antara apa yang diinginkan terhadap hasilnya seperti apa gitu. Lalu selanjutnya yang kelima adalah durability. Durability ini adalah tingkat ketahanan dan juga keawetan. Nah, durability ini menunjukkan istilahnya kayak seberapa lama ya produk ini tuh bisa tetap nggak rusak kayak gitu.
Nah, lalu selanjutnya yang keenam itu adalah serviceability. Serviceability itu adalah kemudahan perbaikan atau ketersediaan komponen produk. Ini seperti misalnya kita punya produk yang kalau misalnya setelah kita beli nanti itu kalau ada kerusakan itu gimana. Nah, ini tuh masuk ke serviceability. Apakah dia itu tuh nanti mudah diperbaiki, mudah di kayak di apa namanya ya, waranti itu di garansi seperti itu atau enggak ya gitu. Nah, itu termasuk yang dimensi serviceability. Lalu yang ketujuh adalah dimensi estetik atau bisa kita bilang estetika atau keindahan dan daya tarik produk. Nah, ini biasanya kan kita ngelihat produknya yang cantik itu kayak gimana, atau misalnya baju yang cantik itu seperti apa gitu ya. Itu kalau baju. Kalau misalnya cowok ya mungkin kalau misalnya beli, tapi kalau cowok jarang mempertimbangkan estetika sih. Biasanya cewek yang mempertimbangkan estetika, misalnya kayak beli baju, sepatu gitu ya, tas. Nah, seperti itu kan pasti akan milih yang bagus dan sesuai dengan keinginannya. Lalu yang terakhir adalah perception. Di sini perception itu adalah fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra dan reputasinya. Ya seperti kalau zaman dulu gitu ya, orang-orang tuh pasti HP-nya pada Nokia. Yang bisa dibilang Nokia itu adalah HP sejuta umat. Kalau sekarang mungkin pindah ke Samsung. Sekarang dikit-dikit lihat Samsung, dikit-dikit lihat Samsung gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu di sini untuk kualitas pada industri manufaktur itu sendiri, selain menekankan pada produk yang dihasilkan, dia itu juga harus menekankan terhadap proses yang yang berjalan atau berlangsung untuk menghasilkan produk itu sendiri. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, kualitas itu adalah keseluruhan dari proses, bukan hanya produk akhirnya. Karena jika kita hanya mempertimbangkan produk akhir atau meletakkan kualitas itu hanya pada produk akhir, itu pasti biaya yang harus kita keluarkan untuk membuat dia tetap berkualitas itu pasti lebih besar. Karena saat misalnya dia udah jadi gitu ya, dan dia rusak, seperti tadi saya bilang, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau nggak kita perbaiki, yang juga mengeluarkan biaya, atau kita buang, kita nggak jadi pakai, itu pun juga mengeluarkan biaya. Oke. Nah, seperti tadi saya bilang, industri itu ada dua macam, industri manufaktur, dan yang kedua adalah industri jasa. Tadi kita udah diskusi tentang kualitas pada industri manufaktur itu seperti apa, dimensinya kualitas di industri manufaktur itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini kita pun juga akan mempelajari kalau di industri jasa itu dimensi kualitasnya seperti apa ya gitu ya. Karena kalau industri jasa itu kan produknya nggak kelihatan, ya kan? Misalnya seperti jasa konsultasi, satu, jasa pengiriman uang, jasa pengiriman barang, itu kan nggak bentuk produk kan? Nah, untuk itu kita di sini ingin juga mempelajari kalau misalnya industri kita itu adalah industri jasa. Dimensi kualitasnya itu apa saja ya? Nah, di sini tuh ada 10 dimensi. Di sini tuh ada 10 dimensi kualitas untuk industri jasa. Nah, yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu didefinisikan atau diartikan sebagai hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa. Lalu yang kedua adalah credibility. Credibility itu adalah kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Jadi di sini misalnya gini, mbaknya mau kirim uang, pasti mbaknya kan akan pilih di tempat yang mana uangnya itu aman, uangnya itu bisa sampai cepet gitu ya. Ya, seperti itu. Itu pada perusahaan mana mbak akan istilahnya akan istilahnya mau untuk menggunakan jasa pengirimannya uang itu terhadap dimensi ini, percaya tidaknya pada perusahaan itu. Nah, untuk itu perusahaan itu pun juga harus membangun kepercayaan
terhadap konsumen bahwa perusahaannya itu adalah perusahaan yang terpercaya dan aman, gitu ya. Lalu berhubungan dengan keamanan itu sendiri, dimensi yang ketiga adalah security atau keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Ya misalnya kayak pengiriman barang ataupun pengiriman uang, pasti kita nggak mau kan akan terjadi apa-apa sama uang atau barang kita yang kita kirim. Nah, untuk itulah itu salah satu dimensi untuk kualitas pada industri jasa. Lalu yang keempat itu adalah knowing the customer. Artinya, perusahaan itu harus bisa memahami bagaimana kebutuhan customer terhadap jasa yang mereka berikan. Oke. Sehingga mereka tahu apa saja strategi-strategi yang bisa mereka tingkatkan untuk bisa mencapai atau memuaskan kebutuhan customer gitu. Misalnya pengiriman itu pasti customer pengennya cepat, ya kan? Nah, untuk itu apa yang harus mereka lakukan agar mereka itu tuh bisa membuat proses pengiriman baik barang ataupun juga uangnya itu bisa cepat sampai. Itu yang harus dipikirkan oleh perusahaan, karena itu adalah salah satu dimensi kualitas pada industri jasa. Lalu yang kelima adalah tangible. Tangibles itu adalah bisa diukur. Jadi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan itu harus dapat diukur atau dibuat standarnya. Misalnya kan misalnya gini, pelanggan itu pengen tanya informasi apa gitu ya. Nah, itu istilahnya pemberi jasa itu harus tahu semua informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh customernya gitu. Disitulah kita lihat bahwa pelayanan itu harus dapat diukur karena mereka harus punya standar pengetahuan yang mereka harus ketahui untuk mereka bisa membantu konsumen mereka. Lalu yang keenam itu adalah reliability. Reliability ini adalah konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji pada penerima jasa. Nah, gini, misalnya ya, misalnya ada mbaknya itu, teman-teman, misalnya teman-teman itu pengen ngirim barang. Nah, bilangnya barangnya itu tuh 1 hari sampai, gitu ya. Perusahaan itu harus bisa membuat barang itu benar-benar 1 hari sampai, agar konsumen itu percaya terhadap perusahaan itu dan akan kembali ke sana untuk mengirimkan barangnya lagi. Oke, sebentar. Oke. Ini nggak ada suaranya ya, teman-teman. Halo? Sekarang sudah adakah? Oh ya, tunggu sebentar. Ini sudah ada suaranya ya. Oke. Ini sudah saya on-kan suaranya ya. Oke, saya lanjut saja ya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya. Oke. Nah, di sini kita tadi sampai mana? Kita tadi sampai reliability ya, oke. Lalu selanjutnya kita ke responsiveness. Nah,
untuk responsiveness ini adalah tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa. Misalnya ya, kita komplain gitu ya. Kalau misalnya kita komplain dan itu tidak segera ditangani, otomatis kan kita sebel ya. Kalau kita komplain nggak segera ditangani, itu otomatis kita sebel. Nah, ini perusahaan jasa itu harusnya memikirkan bahwa mereka harus bisa merespon cepat terhadap kebutuhan konsumennya, sehingga mereka tidak membuat konsumennya kecewa, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu competence. Competence itu adalah kemampuan atau keterampilan pemberi jasa untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa. Itu kompetensi. Jadi ya mereka itu tuh istilahnya, mereka membuka jasa ini, mereka harus mampu dong untuk semua hal yang berhubungan dengan jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Begitu. Lalu yang ke-9 adalah akses. Akses itu adalah kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh penerima jasa. Lalu yang terakhir untuk dimensi kualitas pada industri jasa itu adalah kortesi atau kesopanan. Oh ya, sebelumnya untuk yang akses itu seperti kalau misalnya dia itu adalah perusahaan yang bergerak di industri jasa, harusnya dia itu tuh menginformasikan kontak yang bisa dihubungi saat misalnya customer membutuhkan jasanya dia. Dan saat misalnya dia kontaknya kalau bisa ya harus selalu aktif gitu ya. Lalu itu untuk akses. Lalu selanjutnya untuk kortesi itu adalah kesopanan. Kita pasti nggak mau lah ya kalau misalnya ada seorang customer service itu tuh yang nggak sopan atau galak atau gimana gitu. Nah, untuk dimensi pada industri jasa, salah satu dimensinya itu adalah kesopanan. Dalam arti kita sebagai customer service itu etikanya sebenarnya tidak boleh yang namanya marah, tidak boleh lagi yang namanya tidak sopan pada customer gitu. Oke, nah di sini meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan untuk industri jasa itu tidak semudah untuk meningkatkan kualitas dalam produk, karena jasa itu kan istilahnya kayak nggak kelihatan gitu ya, dan itu ya lebih ribet sebenarnya kalau dibandingkan dengan kualitas produk, karena kualitas produk itu kualitas di industri manufaktur itu jelas hasilnya itu produk gitu ya. Jadinya untuk itu maka di jasa ini istilahnya itu lebih susah, pengendaliannya itu lebih susah sebenarnya. Nah, itu kenapa dia kok lebih susah, karena karakteristik di dalam industri jasa itu termasuk unik begitu. Nah, untuk itu di sini kita harus tahu bahwa peningkatan kualitas jasa itu juga akan berdampak pada organisasi secara menyeluruh. Gitu, karena semua seperti yang kita tadi pelajari tentang kualitas itu sendiri itu berhubungan dengan keseluruhan dalam sebuah organisasi, maka di sini untuk sebuah peningkatan kualitas itu pasti juga akan mempengaruhi seluruh sistem yang ada dalam perusahaan itu. Oke, selanjutnya kita sudah belajar tentang masalah pengertian dari kualitas. Nah, di sini setelah kita mengetahui konsep dan pengertian tentang kualitas itu sendiri, selanjutnya kita akan pelajari tentang manajemen kualitas yang merupakan sarana untuk meningkatkan produktivitas dalam sebuah perusahaan. Dalam pokok bahasan ini kita akan belajar atau berdiskusi tentang pengertian manajemen kualitas, sejarah perkembangan manajemen kualitas, model-model manajemen kualitas yang disampaikan oleh Deming, Juran, dan Crosby, pakai C ya, Crosby. Nah, oke. Selanjutnya, istilah kualitas itu tidak akan terlepas dari yang namanya manajemen kualitas. Kenapa? Karena kualitas itu adalah sebuah kata benda yang memiliki arti tentang keseluruhan kesesuaian terhadap sebuah keinginan. Nah, apa yang harus dilakukan pada
pada kata yang namanya kualitas. Yang harus kita lakukan adalah memanage atau mengontrolnya. Begitu. Begitu ya. Nah, di sini oke. Oleh karena itu, istilah kualitas itu tidak terlepas dari manajemen kualitas yang mempelajari setiap area dari manajemen operasi dan dari manajemen operasi, dari perencanaan lini produksi dan fasilitas sampai penjadwalan dan memonitor hasilnya. Begitu. Ini ada yang nggak bisa ya. Sebentar. Nggak bisa denger ya. Ini sudah aktif loh suaranya. Oke, bagi teman-teman yang suaranya mungkin nggak bisa kedengeran, mungkin nanti bisa dilihat kuliahnya itu di YouTube yang nanti saya upload ya. Mohon maaf ya ini, soalnya saya sebenarnya juga kurang tahu tentang teknisnya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah, di sini kalau kita tadi udah belajar tentang kualitas, dan dalam kualitas kita juga perlu untuk memanage atau mengontrol kualitas itu sendiri, apa sebenarnya pengertian dari manajemen kualitas? Nah, manajemen kualitas itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan prinsip kualitas dalam organisasi atau perusahaan. Nah, di mana di sini tanggung jawab manajemen kualitas ada pada semua level dalam organisasi, karena pengertian kualitas itu sendiri adalah keseluruhan kesesuaian. Oke ya. Oleh karena itu, untuk manajemen kualitas pun juga tanggung jawab dari semua level organisasi yang dilakukan dari awal sampai akhir proses. Dan inilah yang mendasari konsep zero defect atau konsep tanpa cacat atau tanpa kerusakan hasil dari sebuah produk. Nah, di sini untuk perkembangan manajemen kualitas itu sendiri. Pertama, kualitas itu berkembang dari yang namanya inspeksi di tahun 1920-an. Apa inspeksi itu? Inspeksi itu adalah pengecekan setelah produksi. Namun di sini pada saat itu inspeksi itu masih harus dilaporkan ke pabrik, dan kondisi ini itu membuat hasil inspeksinya masih kurang bagus. Nah, lalu selanjutnya manajemen kualitas ini dikembangkan menjadi quality control atau pengendalian kualitas pada tahun 1940-an. Di tahun 1940-an ini, inspeksi dilakukan hanya oleh bagian quality control. Bagian pabrik itu tidak akan ikut campur dalam hasil penilaian bagian quality control. Nah, jadi kita bisa lihat kalau sebelumnya inspeksinya itu tuh masih harus dilaporkan ke pabrik. Tapi selanjutnya bagian inspeksi itu bisa menilai tanpa turut campurnya bagian pabrik terhadap hasil penilaiannya. Nah, perkembangan selanjutnya adalah penjaminan kualitas atau quality assurance. Pada penjaminan kualitas ini ada penambahan fokus pada pemastian proses dan kualitas produk agar proses dan kualitas produk itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke. Lalu yang keempat itu perkembangan manajemen kualitas itu akan menjadi manajemen kualitas di di tahap keempat, yaitu di mana di tahap manajemen kualitas ini ada tambahan fungsi, yaitu evaluasi kualitas dan kemungkinan perbaikan yang bisa dilakukan guna meningkatkan daya saing. Daya saing perusahaan. Jadi di sini itu sudah diterapkan yang namanya continuous improvement atau perbaikan berkesinambungan. Oke. Lalu selanjutnya
sorry kelebihan. Nah, perkembangan selanjutnya itu setelah dari manajemen kualitas menjadi manajemen kualitas terpadu. Itu dikembangkan tahun 1990-an. Untuk manajemen kualitas terpadu itu ada tanggung jawab kualitas yang tidak hanya dibebankan pada bagian produksi, namun pada seluruh individu di perusahaan. Jadi di sini udah menyeluruh, yang mana tadi seperti sudah pernah kita bahas di depan ya, semuanya harus punya visi dan misi yang sama agar tujuan perusahaan yang satu itu bisa tercapai. Lalu yang keenam, tahapan selanjutnya itu adalah kita namakan sebagai organisasi belajar atau learning organization. Pada organisasi belajar itu, total quality management atau manajemen kualitas terpadu itu dikembangkan dengan adanya knowledge management atau manajemen pengetahuan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Nah, lalu selanjutnya ini berkembang menjadi World Class Organization di abad ke-20, di mana di situ di abad 20 itu jaringan informasi itu udah semakin modern. Oleh karena itu, untuk manajemen kualitas itu sudah ditambahkan adanya e-learning atau electronic learning dalam organisasi belajar. Oke, selanjutnya kita harus mempelajari juga tentang model-model manajemen kualitas yang disampaikan oleh para ahli-ahli kualitas. Di sini Deming dalam konsepnya terhadap perbaikan berkesinambungan itu, dia memberikan 14 poin yang bisa dilakukan untuk membantu dalam perbaikan peningkatan kualitas. 14 poin itu adalah Satu itu rumuskan dan umumkan pada semua karyawan maksud dan tujuan organisasi agar semua karyawan itu punya misi dan visi yang sama. Lalu yang kedua, mempelajari dan melaksanakan filosofi baru baik oleh manajemen maupun karyawan. Jadi tetap harus keseluruhan itu tuh menjalankan fungsinya untuk menuju kualitas yang diinginkan. Lalu yang ketiga itu adalah memahami tujuan inspeksi, di mana inspeksi itu bertujuan untuk memperbaiki proses dan mengurangi biaya. Untuk tujuan ini, maka apa yang dilakukan di inspeksi itu harus sesuai dengan tujuannya. Lalu yang keempat, mengakhiri praktek bisnis yang menggunakan penghargaan berdasarkan angka atau uang saja. Nah, di sini kita perlu untuk menggunakan cara lain, mungkin meningkatkan jabatan atau meningkatkan kepercayaan terhadap karyawan dalam kondisi praktek bisnisnya ini ya. Lalu selanjutnya memperbaiki secara konstan dan terus-menerus kapanpun sistem produksi dan pelayanan, yang bisa kita bilang continuous improvement. Lalu membudayakan atau melembagakan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya mengajarkan dan melembagakan kepemimpinan. Lalu selanjutnya menjauhkan rasa ketakutan. Nah, di sini ini seperti contoh yang ada di Disneyland. Disneyland itu memberikan kepercayaan kepada karyawannya. Jadi mereka memberikan rasa bangga dan rasa kepercayaan pada karyawannya, sehingga karyawannya itu akan punya dedikasi yang tinggi dan rasa bahagia dalam menjalankan semua pekerjaannya. Nah, oke, selanjutnya itu mengoptimalkan tujuan perusahaan, tim atau kelompok. Dan yang ke-10 itu menghilangkan desakan atau tekanan-tekanan yang menghambat perkembangan karyawan. Oke, di sini itu sama dengan poin 8 ya. Kita harus membuat karyawan itu tuh merasa nyaman bekerja di perusahaan kita, sehingga mereka itu akan punya dedikasi yang tinggi. Lalu yang ke-11 itu menghilangkan kuota berdasarkan angka-angka, tetapi secara terus-menerus melembagakan metode perbaikan. Di sini itu artinya adalah menghilangkan manajemen berdasarkan sasaran, tetapi mempelajari kemampuan proses dan bagaimana memperbaikinya.
Selanjutnya, yang ke-12 adalah menghilangkan hambatan yang membuat karyawan tidak merasa bangga akan pekerjaan atau tugasnya. Jadi kuncinya karena masalah kualitas itu berhubungan dengan keseluruhan perusahaan, maka kita juga sebagai pemimpin itu harus membuat karyawan kita bahagia agar juga itu mendukung performansi dari perusahaan kita. Oke, dan lalu yang ke-13 itu adalah mendukung pendidikan dan perbaikan peningkatan prestasi setiap orang. Jadi kalau kita menginginkan karyawan kita itu harus bisa begini, bisa begitu, maka kita pun juga harus memberikan fasilitas kepada mereka, seperti memberikan training, memberikan pelatihan, sehingga skill atau keahlian mereka itu tuh bisa bertambah, gitu ya. Lalu untuk poin yang terakhir dari 14 points of Deming itu adalah melaksanakan tindakan atau kegiatan untuk mencapai semua tujuan atau sasaran itu. Jadi action, gitu ya. Direncanakan terus dijalankan, gitu. Nah, konsep Deming ini itu juga biasa dikenal dengan PDCA atau Plan Do Check Action, Plan Do Check Act, yang dimana konsep ini itu dilakukan untuk mendukung terlaksananya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Oke, selanjutnya selanjutnya ahli kualitas kita yaitu Crosby, dia memberikan 14 langkah untuk meningkatkan kualitas. Langkah-langkah apa saja yang disampaikan oleh Crosby untuk membantu perusahaan meningkatkan kualitasnya? Yang pertama adalah komitmen manajemen, yang kedua tim perbaikan kualitas, pengukuran kualitas, biaya evaluasi kualitas, kesadaran kualitas, tindakan koreksi, program pencegahan cacat, pelatihan bagi supervisi, hal-hal yang hari-hari bebas cacat, menyusun sarana dan tujuan, kesalahan menyebabkan adanya perubahan, lalu pengenalan, lalu dewan kualitas, dan kerjakan semua itu secara berulang-ulang. Ini adalah urutan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah perusahaan. Secara garis besar sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh Juran. Oke, sebentar ya. Oke, lalu bukan Jurannya tadi, Crosby itu sudah sama dengan yang disampaikan oleh Deming. Lalu selanjutnya tokoh kita yang namanya Juran itu menyampaikan tiga poin dalam manajemen kualitas. Itu terdiri dari perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, lalu perbaikan dan peningkatan kualitas. Nah, di sini dari 3 model manajemen kualitas dari beberapa ahli kualitas, yaitu Deming, Crosby, dan Juran. Walaupun prinsip perbaikan kualitasnya antara ahli-ahli kualitas itu berbeda-beda secara detailnya, namun secara garis besarnya semua itu mempunyai kesamaan tujuan, terutama dalam perbaikan kualitas secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, oke, itu cerita tentang manajemen kualitas. Lalu selanjutnya sistem kualitas. Di dalam sistem kualitas ini kita akan mempelajari tentang biaya kualitas dan biaya kualitas serta nilai kualitas. Oke, selanjutnya biaya kualitas itu apa? Biaya kualitas itu ada 2 paradigma. Dalam biaya kualitas ada 2 paradigma. Paradigma yang lama itu paradigma yang menganggap bahwa kualitas itu mahal. Nah, namun jika paradigma baru itu menganggap bahwa kualitas itu tidak memerlukan biaya atau quality has no cost. Nah, quality has no cost itu yang seperti apa? Quality has no cost itu adalah yang mengartikan bahwa
untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas itu kita tidak, istilahnya tidak perlu memerlukan biaya. Karena apa? Karena kualitas itu sendiri itu akan bisa mengurangi pemborosan akibat kerusakan produk yang menuju pada peningkatan produktivitas. Nah, oke. Untuk biaya kualitas itu sendiri pada paradigma lama, apa sih sebenarnya biaya kualitas? Gitu. Biaya kualitas itu adalah biaya untuk melaksanakan dengan benar sejak awal proses ditambah dengan biaya yang disebabkan karena pengendalian mutu yang harus dilakukan terhadap produk yang sudah jadi. Nah, di sini dalam paradigma lama terdapat dua golongan. Sorry, ada apa ini ya? Oke, sorry, balik lagi. Nah, di sini dalam paradigma lama terdapat dua golongan besar biaya kualitas. Satu adalah biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dan yang kedua adalah biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan menghasilkan produk cacat. Nah, oke, untuk biaya yang harus untuk biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, di situ terdiri dari dua macam biaya. Yaitu yang pertama adalah biaya pencegahan, yang merupakan biaya untuk mencegah kerusakan atau kecacatan produk, dan yang kedua itu adalah biaya penilaian, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan pengujian terhadap produk yang dihasilkan. Jadi seperti ini, saat sebuah perusahaan itu menghasilkan sebuah produk, dalam prosesnya sendiri mereka itu membutuhkan biaya untuk mencegah adanya kerusakan. Misalnya mereka harus menyediakan bahan baku yang terbaik, mereka harus memberikan proses yang terbaik. Nah, tetapi itu kan masih memungkinkan adanya produk yang nanti mungkin cacat setelahnya. Nah, selanjutnya setelah produk itu jadi, mereka itu harus mengeluarkan biaya untuk menilai produk itu. Ini produk jadi itu mereka harus mengeluarkan biaya untuk menilai produk itu. Biasanya untuk mengambil sampel dan dicek apakah produk itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Oke. Nah, yang kedua adalah biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan menghasilkan produk cacat. Nah, untuk hal ini, produk cacat itu yang seperti apa? Itu ada dua macam biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani adanya produk cacat yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama adalah biaya kegagalan internal, yang mana biaya kegagalan internal ini terjadi saat produk cacat itu sudah kita ketahui sebelum kita menjualnya ke konsumen. Dan biaya yang keluar pada saat kita mengetahui produk cacat sebelum kita menjualnya ke konsumen, biaya apa saja yang bisa keluar itu bisa biaya perbaikan, atau bisa biaya pengerjaan ulang, atau biaya karena kita harus membuang produk itu, begitu. Nah, lalu yang kedua adalah biaya kegagalan eksternal. Itu adalah biaya saat produk cacat itu istilahnya konangan atau diketahui setelah sampai di konsumen. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan servis setelah produk terjual. Itu kenapa di beberapa produk itu punya yang namanya garansi. Dan itulah yang harus kita dan biaya garansi itulah yang harus kita keluarkan saat kita punya produk yang kerusakannya itu diketahui setelah produk itu sampai di tangan konsumen, gitu. Oke. Nah, selanjutnya, karena seperti yang tadi saya bilang, kenapa kita harus memikirkan kualitas dalam perusahaan kita dan kenapa kualitas itu harus dijaga, itu karena kualitas itu sangat berhubungan dengan produktivitas dan efisiensi dalam perusahaan itu sendiri. Nah, di sini oke.
Nah, di sini menurut Om Omacu menurut Omacu dan Berufides di tahun 1998 yang merumuskan bahwa produktivitas itu adalah perbandingan dari output dengan input dikalikan faktor kualitas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa produktivitas itu adalah hasil berhasil, istilahnya apa ya? Hasil yang sesuai dengan keinginan dengan input yang sudah kita sediakan dikalikan faktor kualitas yang kita inginkan. Di mana ini input adalah sumber daya yang digunakan, output adalah hasil yang dicapai. Dan apakah itu produktivitas? Produktivitas itu adalah hasil kerja kita. Seberapa besar kita sudah bisa menghasilkan sebuah hasil kerja dari sebuah input yang kita miliki. Seperti itu. Nah, oke. Lalu selanjutnya sebentar. Sepertinya sepertinya ada slide yang kegeser. Oke lah, kita lanjutkan saja ya ini. Oke. Oke, ini lalu selanjutnya tentang efisiensi dan penggunaan. Apa arti penggunaan itu? Penggunaan itu adalah persentase waktu di lingkungan kerja yang digunakan atau dirumuskan oleh Aldarab di tahun 2000 menjadi penggunaan itu adalah jam kerja yang sesungguhnya digunakan untuk bekerja dan jam kerja yang tersedia. Misalnya ini, umumnya itu kan kerja itu dari pagi sampai sore, anggap aja dari jam 9 sampai jam 6. Tetapi di situ itu adalah jam yang tersedia. Tetapi di situ jam yang sesungguhnya digunakan untuk bekerja itu adalah jam yang benar-benar menghasilkan hasil pekerjaan. Nah, dari seperti contoh yang saya sampaikan dari jam 9 sampai jam 6 itu kan tidak di total dari jam 9 sampai jam 6 kita non-stop kerja kan, karena di tengah-tengahnya di jam 12 pasti kita ada jam istirahat, yang mana jam istirahat itu bisa kita lakukan untuk hal lain yang tidak menghasilkan untuk perusahaan. Itulah yang dinamakan dengan jam kerja yang sesungguhnya. Nah, lalu selanjutnya untuk definisi efisien itu adalah standar jam kerja yang menghasilkan dibandingkan dengan jam kerja yang sesungguhnya digunakan. Jadi kita itu punya standarnya, harusnya berapa jam standarnya kita kerja, dan yang benar-benar terjadi itu tuh, yang benar-benar digunakan untuk berproduksi itu tuh berapa, itu masuk dalam jam kerja yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Itulah yang dinamakan efisiensi. Jadi di sini efisiensi itu adalah seberapa seberapa sesuai penggunaan jam itu terhadap standar yang diinginkan, gitu ya. Gitu. Lalu selanjutnya konsep produktivitas. Di sini apabila dibuat tingkatan dalam pengukuran kinerja, maka tingkat pertama adalah kombinasi produktivitas, efisiensi, dan penggunaan. Atau produktivitas itu sama dengan efisiensi dikalikan penggunaan. Sedangkan tingkat kedua yang telah melibatkan kualitas dirumuskan dengan produktivitas itu sama dengan efisiensi dikalikan penggunaan dikalikan faktor kualitas. Nah, lalu selanjutnya di sini kita punya yang namanya produktivitas bersih atau net value productivity. Net value productivity itu apa? Itu digunakan net value productivity itu adalah produktivitas bersih yang digunakan untuk mengetahui nilai produktivitas dengan rumus sebagai berikut, di mana NVP itu adalah output yang diterima dikurangi pelayanan eksternal dibagi dengan total input plus
kerusakan non-kualitas. Oke ya, ini berhubungan dengan biaya tadi ya. Lalu atau kita juga bisa tuliskan net value productivity itu sebagai output yang diterima dikurangi pelayanan eksternal atau input dibandingkan dengan input tenaga kerja, input modal, pengeluaran tetap, dan pengeluaran non kualitas. Jadi istilahnya hasil yang keluar terhadap biaya atau usaha yang kita keluarkan gitu. Nah, mohon maaf ya, ini seharusnya tadi ada di setelah biaya kualitas, tapi ternyata saya belum cek, ternyata ini pindah ke sini. Oke, saya jelaskan aja. Tadi kita di awal kan tadi kita belajar tentang dua paradigma tentang biaya kualitas, di mana yang pertama itu kualitas itu mahal, lalu yang kedua itu kualitas itu tidak perlu biaya. Nah, di sini kita bisa lihat biaya kualitas itu kan terdiri dari biaya pencegahan dan penilaian, yang juga terdiri dari ini apa ya ini ya? Sorry, ini biaya pencegahan dan penilaian, lalu biaya produksinya. Sorry, tidak ada tulisannya. Tunggu sebentar. Oh, sorry, biaya kegagalan. Sorry ya, itu nggak ada tulisannya. Nah, di sini biaya kualitas itu terdiri dari biaya pencegahan dan penilaian. Oh ya, yang tadi biaya pencegahan sama operasial, lalu biaya kegagalan yang terjadi. Yang ada dua, yaitu kegagalan internal sama eksternal itu tadi. Nah, lalu ini adalah jumlah dari biaya kualitas, total biaya kualitas. Dan ini adalah kurva nilai kualitas, di mana nilai kualitas itu adalah indeks penilaian pelanggan yang merupakan harga yang dibayarkan pelanggan atas hasil atau manfaat yang dirasakan karena kualitas produk atau proses sesuai harapan. Jadi kayak Customer Price Index, CPI, itu yang kita namakan dengan nilai kualitas. Nah, di sini kita bisa lihat untuk biaya kualitas yang minimum itu ada di mana? Ada di sini. Nah, di sini itu adalah kondisi saat kualitasnya itu seperti apa? Saat kualitasnya itu optimal, tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Kenapa? Karena kalau kualitas itu tuh berlebihan, terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan, istilahnya gini, ini sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Ini itu tuh kita tambah-tambahin atau bisa dibilang kita lebay lah di sini ya. Biayanya itu tuh nambah. Jadi untuk itu kenapa kualitas itu adalah sesuatu yang kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Karena di situ kita juga mempertimbangkan tentang biaya kualitas itu sendiri yang punya titik minimum pada area bidang kualitas optimal. Oke. Nah, dalam biaya kualitas itu berhubungan di dalam biaya kualitas itu ada yang namanya kualitas berdasarkan sasaran atau quality by objective. Yang mana menurut Bester quality by objective itu menggunakan 3 patokan. Yang satu adalah manajemen kualitas harus mempunyai komitmen untuk menentukan biaya sasaran kualitas. Yang kedua, sasaran kualitas secara menyeluruh merupakan serangkaian sasaran dan pencapaian masing-masing bagian, sehingga perlu diadakan identifikasi secara tepat sasaran pada masing-masing bagian. Lalu yang ketiga adalah masing-masing dan setiap orang dari manajemen yang memegang fungsi
kualitas harus mendukung pencapaian sasarannya untuk menjamin tercapainya sasaran kualitas secara menyeluruh. Seperti juga yang sudah kita bahas sebelumnya, yang namanya kualitas itu harus merupakan komitmen bersama, menyeluruh, dan ditanggung-jawabi oleh masing-masing bagian dalam perusahaan untuk kita bisa mencapai poin kualitas yang paling optimal. Oke. Lalu selanjutnya, di dalam quality by objective atau kualitas berdasarkan sasaran itu ada 4 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah jarak efektivitas kualitas, yang merupakan penentuan syarat-syarat yang dibutuhkan secara umum untuk hasil yang berkualitas. Jadi kita tetapkan syarat-syaratnya apa. Lalu yang kedua itu adalah standar efektivitas kualitas, yang merupakan alat dan kriteria di mana pencapaian kualitas dapat diukur. Oke, jadi pertama kita tetapkan, lalu selanjutnya kita berikan standarnya. Lalu sasaran kualitas yang merupakan penentu hasil kualitas secara kuantitatif dan khusus yang dibutuhkan oleh manajer secara individu. Lalu yang terakhir adalah efektivitas manajemen kualitas, yang merupakan pengukuran di mana manajer berhasil dalam mencapai kualitas hasil yang dibutuhkan. Nah, di sini kita tadi sudah ngobrolin tentang efektivitas, yang mana tadi di depan kita sudah membahas tentang produktivitas, dan antara efektivitas dengan produktivitas itu ada hubungannya, dimana kalau kita efektif atau tepat sasaran, artinya kita tidak perlu banyak kerusakan, artinya produktivitas kita akan tinggi. Di sini kita punya pengukuran produktivitas. Produktivitas itu didapatkan dengan membandingkan antara output hasil yang dicapai dengan input sumber daya yang dibutuhkan dikalikan dengan faktor kualitas. Yang tadi slide-nya udah di depan tadi ya, mohon maaf belum ngecek tadi, ternyata kebalik. Nah, di sini seperti juga yang saya sampaikan, kita juga menghitung net value productivity tadi, rumusnya tadi udah ada di depan. Nah, di sini kita punya kurva net value productivity, yang mana di sini kita punya kurva kerusakan, kita punya kurva karyawan, dan di sini kita punya kurva nilai produktivitas. Yang kita inginkan apa? Pastinya adalah nilai produktivitas yang paling tinggi. Oke? Dan nilai produktivitas yang paling tinggi itu ada di kondisi ini, dimana kualitasnya itu optimal. Yang dari kurva ini kita bisa lihat bahwa semakin rendah kualitas di sini ya, semakin rendah kualitas, maka semakin banyak kerusakan yang terjadi. Yang artinya juga produktivitasnya itu kecil, seperti itu. Oleh karena itu di sini kita perlu punya standar standar kinerja atau juga standar kualitas agar kita bisa produktif. Oke, ini dua slide terakhir. Ini adalah resume dari apa yang kita pelajari tentang kualitas dan juga manajemen kualitas. Di sini kualitas itu apa? Tadi kita lihat tadi mengulangi yang kita pelajari, kualitas itu adalah keseluruhan. Kualitas itu adalah kesesuaian dengan standar yang ditetapkan organisasi atau perusahaan dan kesesuaian dengan permintaan atau keinginan pelanggan. Nah, lalu kualitas itu kan perlu dikontrol atau dimanage, atau yang kita namakan dengan manajemen kualitas. Seperti apakah yang namanya
memanage kualitas dan mengapa kita harus memanage kualitas. Kita lihat ilustrasi berikut. Ilustrasi ini adalah gambar yang berisi tentang adanya sebuah kerusakan atau cacat yang ditemukan pada tiap-tiap proses produksi, dan juga biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat terjadinya cacat itu, dan perbandingan dampaknya. Nah, di sini menemukan kesalahan pada sumbernya itu bisa menekan biaya. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya, saat ada proses pertama, dia itu tuh punya kerusakan, yang mana biayanya itu kita ibaratkan $1 gitu ya. Itu misalnya itu kita tekan, misalnya itu sudah kita perbaiki, maka kita hanya rugi $1. Tapi misalnya itu tidak kita perbaiki, atau tidak kita kendalikan, atau tidak kita manage, kita masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya, kerusakan yang tadi hanya $1, saat misalnya kita tidak kendalikan, dia akan menuju ke proses selanjutnya, dan itu akan punya biaya lebih besar, yaitu $10. Sama kalau di sini kita kendalikan, biaya yang kita tanggung hanya $10. Tapi kalau di sini kita nggak kendalikan atau nggak kita manage, dia akan naik ke proses selanjutnya, sampai misalnya kita tuh hanya mengendalikan kualitas dari hasil produksi akhir itu akan sebesar 1.000 yang kita harus tanggung kerugiannya. Apalagi kalau produk yang rusak itu sudah sampai ke konsumen, maka sebesar inilah biaya yang harus kita tanggung. Nah, dari sini itu kita bisa lihat bahwa kualitas itu tidak hanya pada hasil akhir produk saja, tapi harus kita terapkan pada setiap prosesnya. Agar apa? Agar kita bisa meminimumkan biaya yang ada di perusahaan itu akibat adanya kerusakan produk. Nah, di sini menurut pengalaman ini, menurut Bob Galvin dari Motorola, mutu atau kualitas yang super adalah biaya terendah dalam melakukan sesuatu. Jadi ini tadi seperti yang dibilang bahwa quality is no cost, atau quality has no cost. Karena apa? Karena dengan kita punya sebuah kualitas, kita tidak akan menanggung biaya sebesar ini. Tapi mungkin hanya ini gitu. Apalagi kalau kita benar-benar sudah punya kualitas, ini mungkin tidak akan terjadi produk cacat ini ya. Oke, lalu selanjutnya Bob Galvin juga mengatakan bahwa hanya ada satu sasaran akhir, yaitu tanpa kesalahan pada setiap hal yang kita lakukan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pengendalian kualitas atau manajemen kualitas dalam proses itu sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, yang mana itu harus kita lakukan di seluruh proses yang ada dalam perusahaan, tidak hanya pada akhir proses saja, apalagi dia sudah sampai ke konsumen. Oke, mungkin itu dari saya ya teman-teman mahasiswa. Bila nanti ada yang mungkin ditanyakan, bisa disampaikan, dicatat, mungkin pas di TTM kita bisa diskusi lagi tentang mata kuliah ini. Dan mungkin saya punya sedikit oleh-oleh ya. Ini saya punya tugas, ini tolong dikerjakan ya. Saya punya tugas individu. Saya minta tolong teman-teman mahasiswa mengumpulkan rangkuman tentang konsep manajemen kualitas yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dan laporannya itu nggak usah terlalu banyak-banyak, ya nggak usah terlalu banyak-banyak. Saya nggak membatasi untuk berapa halaman ataupun berapa lembar, saya nggak batasin. Tolong silahkan dirangkum. Yang saya hanya inginkan adalah laporannya itu ditulis tangan dan dikumpulkan saat kita tatap muka ya, tatap muka pertama tanggal 15 Maret 2015. Oke, begitu dari saya. Terima kasih.
Sampai jumpa pertemuan yang kedua ya.